Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Qabiltu yang dirahmati Allah. Pada kali ini memang kita sedang keluar dari masjid ini dalam keadaan hujan deras ya, dan kita insya Allah akan mencoba sebuah amalan doa untuk meminta Allah supaya diberhentikan hujan ini segera dengan barokah wasilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana kita di sini akan meminta kepada Allah untuk menurunkan, menghentikan hujan ini sebentar dengan wasilah barokah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentu hal ini kalau secara rohani sangat mungkin sekali, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu merupakan rajanya para wali yang tentunya memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, sehingga jangankan alam ini, jangankan hujan ini, cuaca atau iklim seperti ini, bahkan beliau memiliki kedudukan keistimewaan besok di akhirat. Kalau cuma untuk menghentikan hujan seperti ini tentunya sangat mudah dan sangatlah sepele bagi Allah, apalagi jika kita meminta kepada Allah melalui perantara walinya spesial sekali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai pimpinan para wali di masanya. Ini kondisi sangat hujan lebat, sudah kurang lebih setengah jam yang lalu. Kita belum apa-apa. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana meminta kepada Allah untuk menghentikan hujan ini dengan wasilah barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oke, mari kita mulai. Pertama adalah mengirimkan Al-Fatihah sebagai bentuk wasilah kita kepada Nabi Muhammad, keluarganya, ahli baitnya, istri-istri beliau, ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baiti wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatis sholihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita mengirimkan Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan umumnya para wali-wali yang sudah hidup maupun yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ila hadrati jami'il awliya is-sholihin al-muqarrabin as-siddiqin khususan murabbiruhina wa mursyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihim ma tarbiyatihim wa bi karamatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya kita kirimkan hadiah Fatihah kepada kedua orang tua kita khususnya dan kaum muslimin muslimat umumnya. Ila hadrati abaina wa ummatina wa ajdatina wa masyayikhna wa sayyimasyaikhna wa jami'i ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Dan kita baca salawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam proses wasilah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita harus melakukan istilahnya tawajuh, yaitu menghadapkan jiwa kita, hati kita ini kepada jiwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai bentuk penyambungan hati, bentuk penyambungan rohani kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
kita tundukkan hati kita, kemudian kita bayangkan, rasakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadir di depan kita, kemudian kita ucapkan, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, agitna 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 agitna, ya Gausa ya Gausa agitna agitna agitna, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, agitna 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 agitna, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, agitna agitna agitna. Nah, di dalam kalimat ini adalah kita memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian kita meminta tolong kepadanya untuk menghubungkan doa kita kepada Allah supaya hujan ini diturunkan. Agitna agitna itu artinya tolong kami dalam hal ini adalah meminta agar doa kita dihubungkan kepada Allah, disambungkan kepada Allah, agar apa? Agar hujan ini segera reda. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, agitna 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 agitna. Kita tunggu sebentar. Ini sudah mulai tampak perbedaan antara tadi waktu sebelum kita berdoa dengan setelah kita melakukan tawasul. Hal ini sangatlah mungkin sekali dan tidaklah mustahil. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau terjadi, ini adalah hal sangat mungkin sekali. Karena apa? Syarat untuk menjadikan suksesnya suatu tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani harus memiliki hubungan rohani dengan sang Syekh. Kemudian Syekh ini akan menerima doa kita, kemudian doanya tersebut akan diaturkan kepada guru mursyid di atasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian nyampe terus hingga akhirnya bersambung kepada Rasulullah. Doa Rasulullah ini akan disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah doa wasilah ini merupakan doa jalur khusus. Jika kita berdoa tanpa wasilah, itu sama saja kita berdoa hanya mengandalkan diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani atau wali-wali tertentu, kita berdoa melalui jalur khusus. Ibaratnya kita memiliki backup di dalam mengajukan proposal atau mengajukan doa. Tentu akan berbeda sekali ya hasilnya. Ini kita sudah lihat nih. Ibarat seseorang, kalau Anda itu beriadoh selama 10 tahun, mungkin baru akan terlihat hasilnya. Tapi ada juga yang orang beriadoh itu cuma setahun sudah nampak hasilnya. Kenapa? Karena dia memiliki madad rohani atau bantuan rohani dari gurunya, sehingga dalam waktu yang singkat sudah menghasilkan perubahan rohani, peningkatan rohaniyah di dalam jiwa si murid karena adanya dorongan rohani dari sang guru. Begitu juga kalau Anda berdoa. Kalau Anda berdoa hanya sendirian, tentu beda jika ibu Anda yang mendoakan atau bapak Anda yang mendoakan. Nah, seperti itulah perbedaannya. Ini sudah terang nih. Di sini tadi kan ada pancurannya, sekarang sudah terang. Ya. Alhamdulillah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika sudah satu doa kita dikabulkan, janganlah kita beranggapan bahwa kita itu adalah orang soleh atau orang hebat sehingga doa kita dikabulkan, tetapi karena kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan barokah dari guru-guru kita. Nah, di sini saya sendiri memiliki jalur keguruan yang sampai menyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sehingga jika beberapa dari Anda mencoba cara berdoa tawasul ini untuk berdoa, mungkin kok tidak ada hasilnya, itu mungkin saja karena Anda belum memiliki jalur rohani keguruan yang sampai menyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih. Sampai jumpa pada video
berikutnya jangan lupa bertakwa kepada Allah dimanapun Anda berada hingga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.